Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Teknologi Pasca Panen yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Herda Fitri Jayanti dan yang kedua, Febri Mayangsari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses pemeraman buah. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu pemeraman buah? Pengertian pemeraman buah itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk mempercepat proses pematangan buah dengan menyimpan buah yang telah dipetik pada masa curah tertentu dalam tempat yang relatif tertutup. Di Indonesia, masa curah ini dapat berupa beras, gabah, jerami, daun pisang, atau kertas koran. Pemeraman dapat dilakukan bersamaan dengan penyimpanan dan distribusi buah. Terdapat metode umum dalam pemeraman buah, yaitu buah dibungkus dengan menggunakan plastik atau langsung dimasukkan ke dalam wadah yang berisi beras. Plastik berfungsi sebagai penghalang uap dan mengurangi kehilangan air melalui pori-pori kulit buah. Buah yang diletakkan di dalam beras sudah menjadi tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak dulu dan tetap ada hingga saat ini. Proses pemeraman buah ini melibatkan gas etilen yang dikeluarkan oleh buah. Gas etilen merupakan hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Jika semakin banyak gas etilen yang dikeluarkan oleh buah, maka semakin cepat proses pematangan pada buah tersebut. Nah, buah yang disimpan di dalam beras cepat mengalami pematangan dikarenakan gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Metode selanjutnya dengan menggunakan metode kontrol. Buah yang belum matang dapat dipanen dan dibiarkan hingga matang dengan sendirinya tanpa dilakukan perlakuan apapun. Metode lainnya dengan menggunakan kalsium karbida atau batu karbit. Batu ini ketika bereaksi dengan kelembapan udara akan menghasilkan gas asetilena yang memiliki sifat yang sama dengan gas etilen. Metode keempat, menggunakan ruangan bersuhu rendah dengan penambahan konsentrasi etepon. Pemberian etepon bertujuan untuk mempercepat pembentukan warna kulit buah yang matang dengan seragam dan membuat buah menjadi matang optimum. Salah satu contoh buah yang dilakukan dengan metode pemeraman yaitu buah pepaya. Tahapan pertama dalam proses pemeraman yaitu pepaya disimpan selama 7 hari di dalam ruangan bersuhu 16 derajat Celcius. Setelah itu, pepaya dikeluarkan dari ruangan bersuhu dingin atau diletakkan di suhu ruangan. Dengan penampakan kulit buah berwarna hijau, daging buah berwarna jingga pucat, dan tekstur buah yang masih keras. Untuk mempercepat pematangan buah, ditambahkan konsentrasi etepon 250 ppm pada permukaan kulit buah pepaya. Setelah itu, didiamkan sampai buah pepaya matang optimal. Perubahan fisiologinya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Penyimpanan pada suhu dingin dilakukan. Proses pemeraman lainnya dengan menggunakan karbit atau kalsium karbida dengan rumus molekul CaC2. Apabila terkena air atau uap yang mengandung air, maka akan menghasilkan gas asetilen yang menghasilkan panas dan berfungsi sama seperti etilen, sehingga buah cepat mengalami pematangan dengan cara buah ditempatkan di tempat tertutup. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat menyaksikan video berikut ini. Pertama-tama kita siapkan tempat atau wadahnya. Kita di video kali ini saya menggunakan itu teman-teman ya, wadah dari plastik. Dan yang pertama kita susun pepayanya dari yang paling mentah teman-teman ya. Cara menatanya pepaya paling mentah harus di bawah, jangan di tengah atau di atas. Untuk supaya pondasi kita juga kuat. Selain itu juga pepaya yang mentah jadi terkena proses terkena karbit itu yang panas, jadi yang duluan kena itu yang mentah, jadi supaya makannya dia lebih merata juga. Susun pepaya sesuai tingkat kematangannya. Kalau yang
agak smooth taruh paling atas, yang paling mentah taruh bagian paling bawah. Terus kita siapkan kertas untuk menaruh karbitnya. Kali ini kita memakai karbit yang bubuk itu, yang udah dikemas dalam kemasan plastik. Kan ada juga yang karbit yang keras itu seperti batu itu. Kalau kali ini kita menggunakan yang karbit. Terus kita kasih air teman-teman ya, jangan lupa kasih air sedikit. Ya kira-kira sesendok air, sesendok teh ya. Atau menggunakan untuk perasan air jeruk sedikit aja teman-teman. Ini udah bawa kasar, itu udah cukup itu buat ke papaya. Jadi gak usah banyak-banyak, kalau airnya terlalu banyak ntar malah dia kebakar teman-teman ya. Terus kita taruh karbitnya di tengah paling bawah, terus kita susun. Selanjutnya kita tutup rapi, jangan sampai ada udara yang bisa masuk atau keluar. Jadi benar-benar di dalam itu panas teman-teman, dan pengap, jangan sampai ada udara yang bisa keluar atau masuk. Kalau ada lubang ntar jadinya malah udara bisa keluar, makanya kurang maksimal. Dan kira-kira ini ntar bukanya 1 hari 1 malam teman-teman, waktu prosesnya. Penyimpanan pada suhu dingin dilakukan untuk menjaga mutu pepaya sebelum siap dijual. Selama dalam penyimpanan, pepaya mengalami perubahan fisiologis seperti susut bobot, kekerasan, dan total padatan terlarut. Yang pertama, perubahan susut bobot selama penyimpanan dalam suhu dingin. Penurunan bobot setelah panen disebabkan oleh kehilangan air melalui proses transpirasi dan respirasi. Susut bobot nantinya akan mempengaruhi penampilan, tekstur, dan rasa pada buah. Semakin lama waktu penyimpanan, maka persentase susut bobot buah pepaya semakin meningkat. Yang kedua, perubahan kekerasan selama penyimpanan dalam suhu dingin. Semakin besar nilai penurunan kekerasan, menandakan tekstur buah pepaya semakin lunak. Pelunakan ini dapat terjadi akibat perubahan komposisi dinding sel yang termasuk ke dalam salah satu mekanisme pelunakan yang biasa terjadi pada buah saat matang. Yang ketiga, perubahan total padatan terlarut selama penyimpanan dalam suhu dingin. Total padatan terlarut buah pepaya meningkat lebih tinggi. Peningkatan ini dikarenakan suhu buah masih tinggi di awal penyimpanan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.